Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Na'udzu bi nuri wajhil karimi minas sayyi'at. La ilaha illa huwa dzul arsy rafi'ud darajat. Shalli wa sallim ala rasulihil ma'sumi min kulli syahawat wa ala alihi wa ashabihi wa sairil muslimina wal muslimat amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pembahasan kitab Tahniqul Atfal sesi yang kedua. Di mana sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu ringkasan dari apa yang sudah kita diskusikan, kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai fi'il mujarrad, abniyatul mujarrad, di mana fi'il mujarrad yaitu fi'il yang tidak mengalami penambahan satu huruf pun, dia asli, seluruh hurufnya ini adalah huruf asli. Dia hanya memiliki 4 wazan saja, ya, di mana wazan yang pertama itu adalah fa'ula. Fa'ula ini fi'il madhi, dia sulasi mujarrad. Ketika dia diubah menjadi fi'il mudhari, maka perubahannya itu hanya ada satu bentuk saja, yaitu ditetapkannya dhammah tersebut pada ainul fi'linya. Sehingga kalau kita menemukan ada fi'il madhi berwazan fa'ula, sudah pasti, ya, tidak mungkin tidak fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu. Contohnya seperti hasuna yahsunu. Hasuna yahsunu. Kemudian wazan yang kedua adalah fa'ila. Fa'ila disebutkan oleh Ibnu Malik bahwasanya asalnya mudhari'nya adalah yaf'alu, yakni dengan difathahkan ainnya. Kalau dikatakan asalnya, maka bentuk inilah, perubahan inilah yang paling banyak dari seluruh wazan fa'ila. Contohnya hamida yahmadu. Hamida yahmadu. Kendati demikian, tetap saja ada yang keluar dari kaidah asalnya, yaitu fa'ila, dia diubah menjadi yaf'ilu. Fi'il mudhari'nya adalah yaf'ilu. Dan dikatakan oleh Ibnu Malik bahwa yang semisal ini tidak banyak. Hanya ada 8 fi'il saja. Ya, fa'ila yaf'ilu itu hanya ada 8 fi'il saja. Kemudian ada juga pengecualian yang lain, yaitu fa'ila bisa dia memiliki wajhani, kata beliau, yakni memiliki 2 alternatif. Boleh kita katakan fa'ila yaf'alu, boleh juga fa'ila yaf'ilu. Semuanya benar dan semuanya ada di dalam kamus. Dan disebutkan bahwa yang semisal demikian itu tidak banyak, hanya ada 9 fi'il saja. Maka sisanya, ya, fi'il itu tentu ada ratusan bahkan ribuan mungkin jutaan, itu yang berwazan fa'ila, itu pasti dia fi'il mudhari'nya yaf'alu. Kemudian sampai di sini kemarin pembahasan kita. Yang berikutnya, 2 wazan berikutnya ada fa'ala, dan ini belum kita bahas. Kemudian ada juga fa'alala, dia adalah fi'il rubai yang terdiri dari 4 huruf. Adapun untuk sesi kedua ini, insya Allah kita akan membahas tentang wazan fa'ala. Meskipun mungkin tidak sampai selesai, ya, semampunya nanti kita bahas wazan fa'alala. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu, di mana terakhir kita sudah membaca sampai bait ke-9. Insya Allah pada kesempatan ini kita baca sampai bait ke-18. ذا الواو فاء أو الياء عينا أو كأتا كذا المضاعف لازما كحن طلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا وبت قطعا ونم واضممن مع اللزوم في امرر به وجل مثل جلا همت وذرت وأج كر هم به وعم زم وسح مل أيذ ملا وأل لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا شك خشي غل أي دخلا وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن طش وثل أصله ثللا أي راث طل دم خب الحصان ونبه
kamma nakhlun wa'assat naqatun bi khala qassat kadza wa'i wajhai sadda atha wa kharra kharra saldu haddat wa tharrat jadda man amila. Ya, ini bait-bait ini lumayan sulit juga dibaca karena ini adalah jenis-jenis fiil yang memang jarang digunakan. Kita bahas satu persatu, bait per bait, mulai dari bait ke-10 ya. Bait ke-10 yang mana bunyinya adalah dzal wawi fa'an awil ya'i ainan au ka'ata. Nah, ini adalah sebetulnya lanjutan dari bait sebelumnya di mana pada bait ke-9 itu disebutkan sebagai muqaddimah dari wazan fa'ala. Ya, kemudian disebutkan di sini wazan fa'ala itu di mana saja bentuk wazan fa'ala ini ada. Ya, di mana fa'ala itu memiliki 3 bentuk mudhari. Ya, bentuk yang pertama itu adalah yaf'ilu, dikasrohkan ainnya. Ya, itu pada bait ke-9. Kemudian pada bait ke-10 ini disebutkan kapan saja wazan fa'ala yaf'ilu itu ada atau digunakan. Ya, dzal wawi fa'an awil ya'i ainan au ka'ata. Nah, di sini Ibnu Malik menyebutkan bahwasanya fa'ala yaf'ilu itu ada 4 tempat. Ya, pada syatar ini disebutkan atau setengah bait ini disebutkan 3 di antaranya. Yang pertama adalah dzal wawi fa'an. Dzal wawi fa'an, yaitu fiil yang dia memiliki huruf wawu pada fa'ul fi'linya, pada fa'ul fi'linya. Atau yang dikenal juga dengan istilah fiil mithal wawi, ya, mithal wawi. Yakni setiap fiil yang didahului oleh huruf wawu. Contohnya seperti wajaba, ya, wajaba ini fiil yang didahului oleh huruf wawu. Maka mudhari'nya adalah yajibu. Wazannya apa? Yaf'ilu. Dihilangkan huruf wawunya sebagaimana yang kemarin kita sudah bahas, ya. Kalau ada huruf illat, huruf mu'tal, kemudian setelahnya ada kasrah, maka huruf mu'tal itu adalah dihilangkan. Ya, tidak kita ucapkan yaujibu, tidak, tapi yajibu. Kemudian yang kedua awil ya'i, ya, kalau di matan awil ya'ainan. Awil ya'ainan dihilangkan hamzahnya. Tapi di sini ya, ini karena pada bagian ini adalah bagian penjelasan, maka saya tuliskan hamzahnya ya supaya bisa lebih mudah dipahami. Awil ya'i ainan, yakni yang memiliki huruf ya pada ain fi'ilnya. Ya, awil ya'i maksudnya dzal ya'i ainan. Dia memiliki huruf ya pada ainul fi'linya atau yang dinamakan juga dengan ajwaf ya'i. Fi'il ajwaf ya'i. Yaitu setiap fi'il yang huruf tengahnya adalah huruf ya. Ya, setiap fi'il mujarrad yang huruf tengahnya itu adalah huruf ya. Contohnya seperti ba'a yabi'u. Ba'a yabi'u. Ba'a alif pada fi'il ba'a ini sejatinya huruf ya. Ya, terlihat ketika diubah menjadi mudhari, dia berubah menjadi huruf ya, yabi'u. Ya, jadi fa'ala yaf'ilu, ba'a yabi'u. Kemudian yang ketiga au ka'ata yakni setiap fi'il yang sewazan dengan fi'il ata, yaitu yang diakhiri dengan huruf ya. Ya, atau yang disebut dengan nakis, fi'il nakis ya'i, nakis ya'i. Maka ata mudhari'nya apa? Ya'ti. Ata ya'ti, fa'ala yaf'ilu. Kemudian syatar berikutnya kadzal mudha'afu laziman kahannatala. Ya, demikian juga dengan fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af yang lazim. Nah, fi'il mudha'af itu adalah mudha'af secara bahasa artinya digandakan ya atau dilipatkan. Yakni jika ada dua huruf yang sama dalam satu fi'il dan dia berdampingan, maka ditasydidkan, dia digabungkan, diidghamkan. Contohnya seperti madda. Madda itu asalnya madada. Madada. Dalnya ada dua.
Ya, dia dua huruf yang sama berdampingan maka digabungkan, diidghamkan menjadi madda. Ini namanya mudha'af. Madda fi'il mudhari'nya apa? Yamuddu, ya, yamuddu, yaf'ulu. Maka ini tidak masuk ke dalam wazan ini. Lah kenapa kok padahal tadi disebutkan kadzal mudha'afu, semestinya dia sama, fa'ala yaf'ilu. Karena kita sedang berbicara tentang fa'ala yaf'ilu. Akan tapi kita perhatikan di sini ada syarat tambahan yang disebutkan oleh Ibnu Malik yaitu laziman. Laziman. Syaratnya apa? Dia fi'il mudha'af tapi harus fi'il yang lazim, yakni dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Kalau madda dia membutuhkan apa? Maf'ul bih karena madda artinya menggapai. Misalnya madda yadahu, ya, menggapai tangannya. Yadahu di sana maf'ulun bihi, maka kalau dia mutaaddi wazannya bukan fa'ala yaf'ilu. Sedangkan jika fiilnya lazim maka semestinya dia dikasrahkan. Di sini beliau memberikan contoh kahanna tola. Kahanna tola. Hanna artinya meringkik. Ya, kalau ini suara hewan ya. Hanna itu biasanya suara rusa atau kuda ya. Sedangkan di sini contohnya tola. Tola itu adalah anak rusa. Ya, anak rusa. Kahanna tola. Tola di sini adalah fa'il dari hanna, ya, anak rusa itu meringkik. Maka hanna fi'il mudhari'nya yahinnu. Karena apa? Karena dia fi'il lazim, dia tidak butuh objek. Meringkik itu tidak butuh objek, tidak butuh maf'ul bih. Maka hanna yahinnu. Baik. Kemudian bait selanjutnya wa dhumma aina muaddahu. Ya, dan domahkanlah ain mutaaddinya. Nah, ini baru saja tadi kita singgung bahwa kalau dia fi'il mudha'af dan dia fi'ilnya muta'addi, muadda itu artinya muta'addi. Nama lain dari muta'addi. Maka dumma itu fi'il amr ya. Dumma itu fi'il amr. Dia maka dhammahkanlah ain fi'il muta'addinya. Contohnya tadi madda dia fi'il muta'addi, maka mudhari'nya adalah yamuddu, bukan yamiddu, tapi yamuddu, fa'ala yaf'ulu. Nah, ini tujuannya adalah untuk membedakan dengan yang muta'addi dengan yang lazim, ya. Kalau lazim dikasrahkan, kalau muta'addi itu didommahkan. Berikutnya wayanduru dza kasrin kama lazimun dza dhammin tumila. Ya. Wayandur, yanduru itu artinya jarang atau langka, ya. Jarang yang dikasrohkan, ya, jarang yang dikasrohkan apa ini maksudnya? Ini masih lanjutan yang tadi. Yakni kalau mutaaddi ada juga dia yang dikasrohkan, tapi jarang. Wayanduru dza kasrin. Kama lazimun dza dhammin uhtumila, ya. Nah, asalnya ini susunannya adalah kama uhtumila lazimun. Lazimun ini naibul fa'il dari uhtumila. Kama uhtumila lazimun dza dhammin. Sebagaimana fi'il lazim juga ada yang didomahkan, ada yang didomahkan. Jadi mungkin masih bingung ya, tapi saya coba ulangi bahwasanya yang fi'il lazim, fi'il mudha'af lazim itu asalnya dia fa'ala yaf'ilu. Sedangkan fi'il mudha'af muta'addi asalnya adalah fa'ala yaf'ulu, didomahkan. Akan tetapi ada juga yang kebalikannya. Ya, kebalikan dari kaidah tersebut ya. Setiap kaidah tentu ada pengecualian. Yakni ada juga yang muta'addi tapi dia dikasrohkan. Sebagaimana ada juga yang lazim tapi dia didomahkan. Nah, beliau nanti berikan contohnya pada bait selanjutnya. Kita lihat bait selanjutnya. Fadut ta'addi bikasrin habbahu. Ya, fadut ta'addi bikasrin habbahu. Yakni beliau memberikan contoh bahwa yang muta'addi kemudian dia dikasrohkan. Ya, berarti dia menyelisihi madda yamuddu tadi. Fa'ala yaf'ulu. Ya, dia dikasrohkan. Contohnya habbahu. Ya, habba itu dia
maknanya sama seperti ahabba, mencintai. Habba yahibbu, dan mencintai itu membutuhkan maf'ul bih. Habba misalnya, habba Muhammadun Zaidan, ya, habba Muhammadun Zaidan. Yahibbu Muhammadun Zaidan. Dia keluar dari hukum asalnya, ya, yaitu yang muta'addi dengan kasroh seperti habba. Kemudian yang berikutnya wa'i dza wajhain. Wa'i dza wajhaini. Ya, itu fiil amr, ya. Antum jangan dikira walaupun satu huruf dia jumlah mufidah. Itu dari wa'a ya'i. Wa'a ya'i yakni ihfaz, hafalkanlah. Ya, wa'i artinya dan hafalkanlah dza wajhain, yang dia memiliki dua wajah, yaitu dua alternatif. Yakni boleh dia boleh didommahkan, boleh dikasrohkan. Nah, dan beliau menyebutkan hanya ada lima fiil saja yang memiliki dua wajah ini. Yaitu yang pertama harra, boleh yahurru, boleh yahirru. Artinya membenci. Kemudian syadda, boleh yashuddu, yashiddu. Artinya mengikat. Allahu, alla meminumkan. Allahu artinya meminumkan. Dia muta'addi. Semuanya ini muta'addi. Alla ya'ulu atau ya'illu. Allahu alalan. Ya, alalan ini berarti dia fiil dia maf'ul mutlak. Ya, dia benar-benar mengikatnya. Wa batta, ya, batta boleh ya butu, boleh ya bitu, artinya memutuskan. Ya, batta qat'an. Batta qat'an. Ya, dia benar-benar, ya, qat'an ini sinonim ya. Dia maf'ul mutlak juga tapi dengan muradifnya, dengan sinonimnya. Ya, ini dia betul-betul memutuskan. Wa namma, nama artinya mengadu domba. Nama yanumu atau yanimmu namimah. Namimah artinya mengadu domba. Nah, inilah 5 fi'il muta'addi yang mana dia boleh didommahkan dan boleh dikasrohkan. Kemudian beliau melanjutkan, ya, bait selanjutnya beliau melanjutkan bahwasanya ada juga fi'il lazim. Sekarang kita beralih lagi ke lazim yang dia didommahkan. Fi'il lazim yang dia didommahkan. Padahal asalnya fi'il lazim itu dikasrohkan. Seperti apa tadi? Contohnya yang dikasrohkan, saya lupa ya. Hanna, contohnya Hanna yahinnu. Ya, contohnya Hanna yahinnu. Nah, di sini ada fi'il dia lazim tapi didommahkan. Wadmu manna ma'al luzum. Dan dommahkanlah bersama fi'il lazim pada 28 fi'il. Nanti disebutkan di sini ada 28 fi'il. Ya, jadi sepanjang berapa bait ya, 3 atau 4 bait itu semuanya contoh. Ya, makanya tadi yang saya baca itu kebanyakan adalah contoh-contoh fi'il atau fi'il-fi'il yang dikecualikan. Ya. Maka demikian halnya metode dalam mengajar, bahwa sesuatu yang dikecualikan atau yang sedikit, ya, yang keluar dari asalnya, itu biasanya diperinci. Disebutkan satu persatu secara jelas apa saja yang dikecualikan tersebut, berbeda dengan yang asal. Asal itu tidak perlu disebutkan satu-satu karena tentu jumlahnya ada jutaan. Ya, kalau sebutkan satu-satu nanti baitnya tidak hanya 114, nanti banyak sekali. Ya, sebagai salah satu strateginya sebutkan yang sedikit, nanti yang sisanya itu berarti dia sesuai dengan asalnya. Ya, yang pertama fimrur bihi. Ya, umrur ini dia fiil amr dari marra yamurru. Ya, kita perhatikan marra itu dia fiil lazim. Ya, maror tuh ini sering banget ya. Contoh seperti ini, maror tuh bi Zaidin. Ya, marra di sini fiil lazim, dia membutuhkan huruf jar agar bisa sampai kepada maf'ul bihnya. Maka termasuknya apa? Fiil lazim, ya. Marra artinya berpapasan. Kemudian yang kedua jalla, mithla jala. Jalla yang mana artinya seperti jala. Jala itu artinya berpindah. Jalla ya jullu.
Kemudian habbat, ya, yang berikutnya habbat nomor 3 ya. Berarti tadi sudah 2, ini nomor 3 habbat. Habba yahubbu, artinya berkecamuk, ya, angin, habbat ar-rih, ya, angin itu berkecamuk. Dzarrat wa dzarrat, ya, dzarra yadurru, artinya terbit. Wa ajja, ajja yaujju, artinya asin. Kemudian karra, karra yakurru, kabur atau lari. Hamma bihi, hamma menginginkan atau kalau menginginkan dia membutuhkan maf'ul bih ya. Hamma di sini dia ada mungkin semangat ya, himmah ya, semangat. Hamma yahummu. Wa amma, amma amma itu umum ya, amma ya'ummu, atau umum ya, umum. Zamma yazummu, artinya sombong. Wa sahha, sahha yasuhhu, artinya deras. Ya, deras, misalnya hujan. Sahal mator, ya, hujan itu deras. Malla aidza mala. Malla yamullu, artinya maknanya seperti dzamala, yaitu cepat. Kemudian ya itu sudah kita 11 ya. Ini nomor 12 sekarang. Alla yaullu. Wa alla lam'an wa sarhan. Alla artinya kalau alla lam'an artinya mengkilat. Kalau alla ada juga maknanya sarhan, yaitu menjerit. Ya, dua-duanya alla yaullu. Kemudian syakka nomor 13, syakka yasyukku, ragu. Abba nomor 14, yaubbu, artinya rindu. Wasyadda ay ada, ya, syadda yang maknanya ada, artinya berlari. Nah, atau berpacu, ya, berlomba. Syadda. Syadda yashuddu. Kemudian nomor 16 ada syaqqa. Yasyukku artinya terbelah. Khasya yakhusyu dakhala, artinya masuk. Dan ghalla juga artinya dakhala. Makanya khasya, ghalla ay dakhala. Keduanya bermakna dakhala. Khasya yakhusyu, ghalla yaghullu. Ini sudah 18 fiil. Masih ada 10 lagi. Bait berikutnya ke-16, wa qasya qaumun wa qasya qaumun. Qasya artinya berangkat. Kaumnya telah berangkat. Qasya yaqusyu. Alaihi lailu janna. Ya, dan malam mulai gelap. Janna itu gelap. Azlama. Artinya azlama. Janna ya junnu. Mulai menutupi. Ini nomor 20. Wa rasyal muznu. Ya, al-muznu itu al-matar. Rasya itu artinya turun. Ya, rasya ya rusyu. Kemudian tasya ya tusyu. Ini juga sama seperti rasya, dia turun hujan. Kemudian nomor 23, salla wa salla asluhu salala. Ya, salla asalnya itu salala. Ini kita juga semua sudah tahu ya. Sama seperti fiil yang lain, asalnya fa'ala, tasya, tasyasya, salla tentu salala ya, namun ini untuk melengkapi bait supaya genap ya, maka ditambahkan asluhu salala. Apa artinya? Artinya ada di bait selanjutnya. Ya, salla itu ai rotha ya, rotha. Rotha itu eh, artinya rotha itu kalau hewan itu buang buang kotoran, itu namanya rotha. Rauth ya, kotoran atau pupuk ya. Maka rotha itu adalah BAB tapi khusus untuk hewan ya. Khusus untuk hewan. Kemudian tolla damun. Tolla artinya tumpah, darahnya tumpah. Khabbal hisan wa nabtun. Khabba ya khubbu. Artinya kalau al-hisan, khabbal hisan, kuda itu mengangkat salah satu kakinya, itu namanya khabba. Khabba, mengangkat salah satu kakinya. Kalau khabba nabtun, nabtun kan tanaman. Ya, tanaman itu mulai meninggi, khabba. Kemudian nomor 26, kamma nakhlun. Kamma yakummu, ya ini keluar kelopak bunganya. Wa asat naqatun bi khala. Asa artinya
Ya'ussu menjaga di tempat sepi. Naqatun itu, unta. Unta itu berjaga-jaga bi khala di tempat yang sepi. Kemudian qassat kada ya, qassat kada ini bait ke-18 ya. Ya, yaitu begitu juga dengan qassa yaqussu yang mana artinya adalah sama seperti asa yaitu berjaga-jaga ya. Ini 28 fiil. 28 fiil lazim yang berwazan apa? Fa'ala yaf'ulu. Nah, sampai di sini pembahasan kita ya untuk 18 ini sampai di sini ya, tidak diselesaikan karena yang selanjutnya ini beda lagi pembahasan. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya fa'ala yaf'ilu itu digunakan dalam 4 tempat, fa'ala yaf'ilu. Yang pertama, ini mesti dihafalkan, ya. Kapan fa'ala yaf'ilu? Kapan fa'ala itu mudhari'nya yaf'ilu? Karena fa'ala ada yaf'ulu, ada yaf'alu. Fa'ala yaf'ilu itu ada 4 tempat. Yang pertama misal wawi, ya, fi'il yang didahului oleh huruf wawu. Kemudian yang kedua ajwaf ya'i, yaitu fi'il yang di tengahnya ada huruf ya. Kemudian yang ketiga naqis ya'i, yaitu fi'il yang diakhiri dengan huruf ya. Dan yang terakhir adalah mudha'af lazim, fi'il mudha'af yang ditasydid, kemudian dia adalah fi'ilnya tidak membutuhkan maf'ul bih. Kemudian penulis melanjutkan dan memperinci lagi pembahasan tentang fi'il mudha'af ini, yakni tadi sudah disampaikan jika yang lazim itu dikasrahkan, maka kebalikannya yang muta'addi yang membutuhkan maf'ul bih, maka dia semestinya didommahkan untuk membedakannya. Akan tetapi ada beberapa kasus pengecualian, ya, di mana ada yang muta'addi tapi dikasrohkan. Ya, beliau memberikan contoh habba yahibbu. Dan ada juga yang muta'addi tapi dia memiliki dua wajah, dua alternatif cara membacanya. Nah, ini bisa didomahkan, bisa dikasrohkan. Dan yang semisal itu hanya ada 5 fiil. Hanya ada 5 fiil. Kemudian ada juga yang lazim. Sekarang berbicara yang lazim. Tapi dia didomahkan, padahal harusnya dikasrohkan. Maka beliau menyebutkan ada 28 fiil. Ya, banyak sekali ya. Nanti cukup mungkin mengetahui beberapa di antaranya saja ya untuk pengecualian. Dan insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas fiil mudho'af yang mana dia lazim namun bisa dibaca dengan dua alternatif, dua wajah. Kalau yang muta'addi kan tadi sudah dibahas yang dua wajah. Yang lazim yang memiliki dua wajah ini belum kita bahas. Insya Allah nanti di bait selanjutnya di pertemuan yang ketiga ya, ya fiil-fiil yang dia bisa didommahkan atau juga dikasrahkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.